Di sana ada pendapat dari para ulama tentang ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim bagaimana? Disebutkan katanya Azar itu adalah ayahnya. Al-Quran menyebutkan di abihi Azar. Di abihi Azar. Tapi ayah itu sendiri di dalam bahasa Arab bisa berlaku untuk paman. Seperti paman atau kakek. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini waktu Sayyidina Ya'qub menjelang ajal beliau bertanya kepada anak-anak. Idh qala li banihi, tatkala bertanya kepada anak-anak, ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka. Aku menyembah Tuhanmu wahai ayahku. Ilahaka. Jelas ilahaka. Tuhanmu engkau. Wa ilaha abaika. Dan Tuhan ayahmu. Aba di sini disebutkan. Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Ibrahim ya kakek. Ismail bukan. Ishak ya ayahnya. Ke atas. Ishak. Jadi pamannya pun Ismail dianggap sebagai ab. Maksudnya hal-hal semacam ini wawasan. Bahwasanya yang namanya ab itu dalam takbir Qur'ani tidak serta-merta hanya untuk ayah. Bisa saja adalah pamannya. Kemudian dalam Al-Quran tentang disebutkan waktu Nabi Ibrahim berkata li abihi Azar. Kalau memang ayahnya, kenapa harus pakai Azar? Abihi sudah cukup. Yang jelas di dalam hal ini ada perbedaan para ulama di dalam memahami tentang Azar. Sebagian mengatakan Azar adalah benar. Adalah ayah Nabi Ibrahim, yang dia adalah pembuat berhala. Tapi sebagian mengatakan Azar nama berhala. Kemudian sebagian mengatakan Azar bukan nama ayah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Khilaf dalam hal ini. Kita tarik ke belakang, ke bawah. Kepada baginda Nabi SAW. Yang mereka berpindah dari bapak yang suci dan ibunda yang suci. Sampai Nabi Adam. Maka suci di sini adalah suci dari apa? Dari zina, iya. Tentu dari akidah, dari akidah yang sesat. Maka ini bab adab juga. Karena selagi masih ada peluang di situ untuk membawa yang baik kepada kakek moyang baginda Nabi, kenapa kita tidak ambil ini? Artinya baginda Nabi tidak ada yang kafir dari keturunan, dari ayah moyang, dari kakek moyangnya. Termasuk ayah ibunda Nabi Muhammad SAW adalah tidak dianggap sebagai orang kafir, karena hidup di masa fatrah. Bahkan tidak menyembah berhala. Apalagi membuat berhala. Tidak menyembah. Dan juga tidak membuat berhala. Jadi baginda Nabi Muhammad punya ayah ibu adalah suci, bersih dari zina, bersih dari kekafiran. Sampai ketemu Nabi Ibrahim. Maka ke atas pun juga demikian. Maka ini sangat sesuai dengan adab bahwasanya Azar bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi bisa dimaknai pamannya. Karena selagi masih ada peluang untuk memberi makna paman. Tidak harus kita memaksakan Azar adalah ayah Nabi Ibrahim. Berarti ayah Nabi Ibrahim adalah kafir. Berarti nasab mulia Nabi terputus di sini pada kekafiran. Tapi kita harus tetap menunjukkan bahasanya di sana memang ada pendapat yang mengatakan Azar ayah Nabi Ibrahim. Oke, yang mengatakan Azar ayah Nabi Ibrahim urusan Anda dan tidak menjadikan orang keluar dari iman, karena ini khilaf di dalam memahami teks. Tapi yang mengatakan bahasanya Azar bukan ayah Nabi Ibrahim dan ayah Nabi Ibrahim adalah seorang yang beriman, ini lebih sesuai dengan adab kita dengan baginda Nabi SAW dan dengan Nabi Ibrahim AS. Maka ayat seperti ini nggak perlu ditakwili lagi. Wali walidayya dan ayah bundaku. Bagi yang mengatakan ayah Azar adalah ayah Nabi Ibrahim dan dia masih kafir, maka walidayya dia adalah seperti disebutkan adalah hanya berjanji. Nabi Ibrahim berjanji untuk mendoakan ayah ibundanya, ayahnya ternyata terbukti ayahnya masih belum iman, maka tidak didoakan. Ini ada keterangan para ulama juga. Jadi hal ini masih ada dua pendapat. Kita harus sadarkan bahwasanya ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya Azar adalah ayah Nabi Ibrahim dan Azar bukan Nabi Ibrahim. Cuman kami ulang bahwasanya sesuai dengan adab, selagi ini peluang pendapat, kenapa kita harus maksain Azar sebagai ayah Nabi Ibrahim?
Karena ada hubungan dengan kemuliaan nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti kita bersama yang aman ini punya adab, tata krama. Selagi masih ada peluang untuk mentakwili seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.